Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Kali ini kami akan memberikan informasi yang detail tentang tata cara pemupukan sekaligus perawatan padi yang baik dan benar, yang dikenal dengan istilah 5T, tepat jenis, tepat waktu, tepat dosis, tepat tempat, dan tepat cara. Video ini menjelaskan bagaimana penerapan 5T yang tepat sehingga target panen meningkat hingga 250% terlampaui. Sedangkan cara dan proses tanam padi yang baik dan benar, silahkan lihat di video sebelumnya. Link channelnya ada di deskripsi. Tetapi jangan lupa like, subscribe, dan komennya ditunggu ya. Saat mengelola tanaman pertanian khususnya padi, mungkin Anda pernah dihadapkan pada kegagalan atau keberhasilan. Agar budidaya tanaman berhasil, lakukan 5 tepat pemupukan. Selain membantu mengoptimalkan pertumbuhan, pemupukan yang tepat dapat meningkatkan kadar unsur hara dalam tanah. Mengutip laman Pusat Penyuluhan Pertanian Republik Indonesia, pemupukan tanaman adalah proses pemberian hara tambahan pada tanaman, baik itu unsur hara makro maupun mikro, dalam bentuk cair maupun padat. Adapun tujuannya, yaitu untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Langkah melakukan 5 tepat pemupukan. 5T atau 5 tepat pemupukan terdiri dari tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat cara. Simak penjelasan di video ini mengenai 5 tepat pemupukan yang dikutip dari Pusat Penyuluhan Pertanian Republik Indonesia. Pertama, tepat jenis. Tepat jenis berarti pada saat pemupukan harus tepat menentukan jenis pupuk apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Gunakan unsur urea jika tanaman kekurangan unsur N, atau gunakan SP36 jika tanaman kekurangan unsur P. Bila pupuk yang digunakan salah, tanaman yang dipupuk tidak akan bagus, atau mubazir sia-sia. Kedua, tepat dosis. Tepat dosis maksudnya pada saat pemupukan, dosis yang diberikan harus tepat atau sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tepat dosis memiliki tujuan agar dosis yang diberikan ke tanaman tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jika pemberian pupuk sedikit, tanaman masih kekurangan unsur yang dibutuhkan. Jika terlalu banyak, tanaman akan overdosis dan bisa menjadi toksik. Contoh yang paling sering dilakukan di langgar petani adalah pembasmian gulma, singgang dan rumput sebelum proses pindah tanam padi. Banyak petani hanya berpikir agar gulma tersebut mati. Dosis yang berkurang kadang sudah bisa mematikan gulma tersebut. Namun akan memperlambat proses komposisasi pupuk alami dari bahan gulma tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat kompos adalah 2 minggu hingga 1 bulan. Usahakan pada saat pindah tanam pupuk kompos, ini sudah bisa langsung diserap oleh padi. Dalam video di atas sangat jelas perbedaan tanaman yang menyerap kompos dan tidak. Ini perbedaan sangat mencolok. Yang dikasih herbisida di awal, gulmanya dibasmi dengan herbisida, sudah menjadi pupuk, itu bisa langsung diserap oleh padi Bunda Roro, pupuk organik tersebut. Nah, langsung menghijau. Bekas semaiannya karena tidak ada herbisidanya, karena tidak disemprot herbisida, lebih lambat. Nah, ini sedikit menguning, masih menguning, belum bisa langsung seger. Nah, ini perbedaannya. Jadi proses komposisasi pembuatan pupuk kompos alami itu sangat penting, jangan diabaikan. Dan yang terlebih lagi, penggunaan obat pembasmi hambanya harus tepat. Jangan gunakan yang sistemik, gunakan yang model kerjanya dengan sistem kontak, yaitu pakai herbisida yang kontak, jangan pakai yang sistemik. Jangan sampai salah penerapan ya. Contoh penerapan herbisida 5T di video tersebut. Anda harus menyemprot herbisida kontak dengan dosis yang tepat minimal 2 minggu sebelum jadwal pindah tanam.
Sangat kelihatan sekali perbedaan penerapan 5T di lahan pindah tanam dan lahan semai. Padahal ketika 15 HST, semua padi disemprot dengan dosis pupuk organik cair yang sama. T ketiga adalah tepat waktu. Tepat waktu, yaitu pemberian pupuk dilakukan dengan baik dan benar. Misalnya, disesuaikan kapan tanaman ini membutuhkan asupan lebih unsur hara. Hal ini bertujuan agar tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Waktu atau timing treatment pencegahan juga harus diperhatikan. Kapan pencegahan harus dilakukan dan akan meningkat ke tahapan pengobatan. Banyak petani yang salah kaprah tentang hal ini. Banyak tindakan yang seharusnya sudah di tahapan pengobatan, namun treatment yang dilakukan adalah pencegahan. Tindakan ini akan sia-sia. Belum lagi tindakan gatuk-matuk karena pengalaman pribadi. Banyak petani memberikan racun ikan untuk penanganan sundep. Memang kleper atau kupu pembawa sundep ini mati, tapi tidak dengan telor sundep atau yang ulat sundep sudah menetas. Harusnya obat yang digunakan adalah obat sistemik, membunuh hama sundep dan kleper sehingga bisa tuntas, dan tindakan ini dilakukan bersama-sama secara massal. Contoh lainnya, jika lokasi pemupukan terletak pada ketinggian dan kecepatan anginnya sangat besar, tidak disarankan menggunakan pupuk cair dan disemprotkan. Pemupukan juga harus memperhatikan cara peletakan pupuk pada tanaman, sebab hal ini bisa memengaruhi hasil penyerapan pupuk pada tanaman. T yang keempat, tepat tempat, maksudnya ketika pemupukan harus memperhatikan tempat dan lokasi tanaman. Gunanya agar dapat mengaplikasikan pemupukan secara tepat. Anda harus memperhatikan tujuan pemupukan, apakah pupuk daun atau pupuk yang ditujukan ke tanah. Video di atas menyemprotkan POC, pupuk organik cair untuk tanah. Tepat cara, yakni ketika melakukan pemupukan harus sesuai dengan ketentuan. Cara pemberian pupuk yang salah dapat membuat pupuk terbuang sia-sia ataupun tercuci oleh air dan terdenitrifikasi. Akibatnya, pupuk tidak bisa diserap atau ditangkap langsung oleh tanaman. Untuk itu, cara pemupukan harus benar dan tepat sasaran. Cara pemberian pupuk yang salah juga sangat mempengaruhi kinerja pupuk. Untuk jenis pupuk yang disemprotkan ke daun, maka pemupukan harus dilakukan saat stomata terbuka agar lebih efektif. Biasanya, stomata membuka pada pagi dan sore hari. Penyemprotan pupuk juga dilakukan di bagian bawah karena stomata berada di bagian bawah daun. Itulah penjelasan mengenai 5 tepat pemupukan. Dengan menerapkan kelimanya saat pengelolaan tanaman, diharapkan akan mendapat hasil dan produksi yang optimal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya kami tunggu. Nantikan video tutorial lain selanjutnya.